Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang materi pendidikan agama Islam untuk kelas 7 di semester pertama ini berkenaan dengan bab 3 ya, bab 3 yaitu tentang thaharah ya, tentang thaharah. Oke, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama bangun channel ini dengan sama-sama like, share, dan subscribe agar channel ini menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk bab ketiga, yaitu materinya tentang bersuci atau dalam bahasa Arab itu thaharah ya. Dalam bahasa Arab itu thaharah. Coba kita perhatikan, di sini ada beberapa sub pembahasan, diantaranya A. Ketentuan bersuci, B. Tata cara bersuci, dan C. Penerapan perilaku bersuci dan hikmahnya. Nah, ini pembelajaran kita yang ada di bab ketiga dengan judul besar bersuci sesuai syariat Islam. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk yang pertama yaitu ketentuan bersuci. Bersuci, makna dari bersuci adalah berasal dari bahasa Arab yaitu thaharah. Kata thaharah berarti suci. Kemudian dalil tentang bersuci itu ada beberapa surat yang terdapat dalam Al-Quran, diantaranya Quran Surah An-Nisa ayat 43 dan Quran Surah Al-Anfal ayat 11 ya. Ini dalil yang membahas tentang bersuci. Kemudian selanjutnya macam-macam cara bersuci. Nah, di sini ada dua bagian. Pada dasarnya ada dua bagian, di mana yang pertama adalah bersuci dari hadas dan yang kedua bersuci dari najis. Nah, kemudian hadas itu terbagi menjadi dua bagian, ada hadas kecil dan juga ada hadas besar. Kemudian hadas kecil ini yang bisa disucikan dengan berwudu ya, disucikan dengan berwudu itu diantaranya buang air kecil ya, buang air besar dan lain-lain. Kemudian ada hadas besar. Nah, hadas besar ini bisa disucikan itu dengan mandi besar atau mandi wajib. Kemudian bersuci dari najis, yang mana kita ketahui bahwa najis itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama najis mukhafafah, kemudian najis mutawasitoh, dan najis mughalladoh. Ya, ini ada tiga bagian najis. Jadi najis mukhafafah, mutawasitoh, dan mughalladoh. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan. Ini yang termasuk ke dalam najis ini adalah air kencing anak bayi laki-laki. Ingat, bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI dari ibunya sendiri. Ya. Jadi cara membersihkannya pun atau cara mensucikannya pun itu hanya cukup dengan membuang atau menyirami saja dengan satu kali siraman air. Yang kedua adalah najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh adalah najis pertengahan. Pada dasarnya najis ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu najis mutawasitoh ainiyah dan najis mutawasitoh hukmiyah. Najis mutawasitoh ainiyah itu adalah najis mutawasitoh yang terlihat bentuk, rupa, dan rasanya. Sedangkan hukmiyah adalah yang kebalikannya, yaitu yang tidak terlihat tapi najis tersebut sudah dinyatakan sebagai najis mutawasitoh. Kemudian ada yang ketiga najis mughalladoh. Najis mughalladoh itu adalah najis terberat ya. Di antaranya yang termasuk ke dalam najis ini adalah najis dari anjing, najis dari babi ya, yang perlu kita hindari, yang mana cara mensucikannya pun cukup berat, yaitu dengan 7 kali siraman air dan salah satunya disertai dengan tanah. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang masuk ke bagian kedua, yaitu tata cara bersuci.
Tata cara bersuci itu ada beberapa bagian. Yang pertama, bersuci dengan mandi wajib. Artinya ini yang termasuk dengan golongan tadi, golongan hadas besar ya. Di antaranya ada rukun mandi wajib. Yang pertama niat. Yang kedua menghilangkan najis dari badan. Yang ketiga mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Jangan sampai ada yang terlewat. Kemudian yang kedua adalah bersuci dengan berwudu. Nah, bersuci dengan berwudu itu ada rukun wudu. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan hingga siku, yang keempat mengusap kepala, yang kelima membasuh kaki hingga mata kaki, dan yang terakhir adalah tartib. Ya, ini rukun wudu. Ini perlu dihafal ini ya, perlu dihafal. Yang terakhir adalah bersuci dengan tayamum. Ini merupakan pengganti dari mandi besar dan berwudu jika kondisi tidak memungkinkan. Di antaranya adalah ketika tidak adanya air atau ketika seseorang madarat apabila terkena air ya, apabila terkena air. Di antaranya tata cara tayamum yang pertama niat, yang kedua menepukkan telapak tangan ke tempat berdebu, yang ketiga meniup debu di telapak tangan agar tidak terlalu tebal, yang keempat mengusap muka dengan telapak tangan yang berdebu, yang kelima mengusap tangan sampai siku. Dapat dipahami ya. Jadi ini tata cara bersuci, yaitu ada 3. Yang pertama bersuci dengan mandi wajib, yang kedua bersuci dengan berwudu, dan yang ketiga bersuci dengan tayamum sebagai pengganti dari wudu dan mandi wajib. Untuk selanjutnya, bagian selanjutnya adalah penerapan perilaku bersuci dan hikmahnya. Penerapan perilaku bersuci. Ya, penerapan perilaku bersuci. Bersuci itu pada dasarnya adalah menjaga kebersihan diri sendiri. Menjaga kebersihan diri sendiri artinya tujuan utama dari adanya syariat toharoh itu adalah menjaga diri. Ya, menjaga diri. Jadi sudah dipastikan kalau seseorang yang menjalankan syariat toharoh ini berarti dia sudah mampu menjaga dirinya sendiri. Yang kedua menjaga kebersihan rumah. Nah, ini perilaku yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang kedua adalah menjaga kebersihan rumah. Kemudian selanjutnya menjaga kebersihan sekolah. Ini harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir adalah menjaga kebersihan lingkungan. Ini semua berhubungan dengan perilaku bersuci dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir, hikmah dari bersuci atau toharoh. Apa sih hikmah yang bisa kita ambil ketika kita menjalankan syariat toharoh ini? Yang pertama, mendorong diri semakin dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membiasakan diri berperilaku hidup bersih dalam keseharian. Yang keempat, menjauhkan beberapa penyakit karena kurangnya kebersihan. Yang kelima, menambah kekhusyuan dalam beribadah. Yang selanjutnya adalah menjaga kebersihan badan. Selanjutnya, terhindar dari berbagai penyakit karena kotor dan hukuman. Yang selanjutnya, sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah menjaga kesehatan juga menyempurnakan iman. Yang terakhir, menumbuhkan rasa hidup lebih nyaman. Nah, mungkin demikian yang bisa Bapak sampaikan dalam kesempatan materi tentang toharoh atau bersuci. Pak, pesan yang bisa Bapak sampaikan dalam materi ini adalah tetap jaga kesehatan dengan selalu menjaga kebersihan, karena dalam hadis dikatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat dan senantiasa menjaga kebersihan. Terutama apalagi di era pandemi ini, setiap siswa harus senantiasa
menjaga kebersihan, terutama senantiasa menjaga wudhunya ya. Harus tetap perhatikan lingkungan, jaga diri, kemudian jaga lingkungan dan jaga sekitar wilayah yang ada di sekitar kita. Mungkin demikian materi yang bisa Bapak sampaikan berkenaan dengan bersuci. Maka mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini semakin baik dan baik lagi. Demikian bisa Bapak sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.